Siapa bilang segmen HP yang seru itu cuma flagship? Jangan salah, HP entry level itu juga sama serunya. Buktinya beberapa brand belum mau berhenti ngerilis HP entry level barunya mereka. Hajar terus lah pokoknya. Nah, yang paling baru ini ada ini, Redmi 9A. Gua mau ngajak kalian buat kenal lebih dekat sama HP ini. Gua akan beberin beberapa poin penting soal Redmi 9A. Jadi langsung aja kita mulai sekarang. Pertama soal positioning, gue cek di IG Xiaomi Indonesia itu banyak yang nanya bagusan mana Redmi 9 sama 9A. Monggo dicatat ya, kalau Redmi 9 series itu so far ada 3 varian. Yang paling tinggi itu Redmi 9, yang di tengah-tengah Redmi 9C, dan Redmi 9A ini adalah yang paling basic. Jadi buat kalian yang baru aja beli Redmi 9 itu nggak usah ngerasa galau ya sama HP ini, karena Redmi 9 yang kalian punya itu lebih tinggi kastanya. Lalu HP ini dibikin buat siapa sih? Nah, setelah nyobain langsung, menurut gua Redmi 9A adalah HP yang cocok banget kalau nggak buat anak-anak ya buat orang tua. Alasannya karena speknya basic, harganya murah, tapi layarnya gede. Nah, ini kan pas ya sama kebutuhan anak-anak dan juga orang tua. Bocil itu butuh layar gede buat belajar online atau main game buat hiburan. Kalau orang tua itu perlu layar gede biar tulisan lebih gampang kebaca dan nyaman pas ngetik. Terus kalau kita mau beliin HP buat anak atau ortu kan biasanya kita bakal nyari yang murah-murah ya, biar speknya nggak overkill dan juga nggak mubazir. Nah, HP ini udah pas banget. Atau bisa juga sih buat ojek online secara baterainya gede ya, 5000 mAh. Sekarang pertanyaannya, emang Redmi 9A itu kuat apa enggak sih buat main game? Saran gua, kita jangan terlalu underestimate Helio G25 yang ada di HP ini. Huruf G di G25 nandain kalau chipset ini juga buat gaming, tapi emang gaming yang mainstream ya, bukan yang hardcore. Nah, walaupun jadi varian terendah, tapi Redmi 9A ini masih kuat diajak perang di COD Mobile, masih dapat grafik low, frame rate high. Pastinya bakal ada stuttering, tapi overall gua bisa kill banyak musuh karena emang lumayan tinggi ya dapat frame rate-nya. Kalau COD aja bisa, harusnya game lain kayak FF atau ML ya bisa juga dimainin dengan frame rate yang layak. Kalau misal pas main itu ngerasain suka ada frame drop, menurut gua wajar-wajar aja sih, namanya juga HP entry level, bisa dipakai main game aja udah alhamdulillah banget. Satu hal lagi yang wajib kalian tahu yaitu Redmi 9A yang dijual di Indonesia ini punya RAM 3GB, lebih tinggi dari negara lain misalnya kayak Malaysia ya yang cuma 2GB aja. So mari kita say thank you buat Xiaomi yang udah mau nambahin RAM di Redmi 9A ini. Next, mungkin banyak dari kalian yang nggak nyangka ya kalau Redmi 9A udah langsung pakai MIUI 12 based on Android 10. Maksudnya ini kan HP paling entry level dari Xiaomi, tapi udah dapat OS paling seger. Ya pastinya udah asik banget sih. Cuma emang pas gua jelajahin UI-nya, ada beberapa fitur MIUI 12 yang absen di HP ini. Misalnya kayak floating windows atau live wallpaper. Ya maklum aja sih, secara fitur ini kan butuh kerja hardware yang intensif. Nah, seperti yang kita tahu, harga Redmi 9A kan termasuk murah banget ya, cuma sejuta lebih-lebih dikit. Nah, pastinya ada hal yang dikorbanin di balik harga murahnya. Pertama, yang udah pasti bisa langsung kelihatan itu dari bodinya, dimana Redmi 9A nggak punya fingerprint, jadi masih sama ya kayak Redmi 8A dulu. Tapi alternatifnya itu disediain face unlock. Nah terus kalau kita bongkar dusnya, kita nggak akan nemuin ada casing gratisan. Dan menurut gue ini wajar banget karena sekelas Galaxy Note 20 aja kemarin gua unboxing itu juga nggak dapat casing gratisnya. Selain casing, layar dari Redmi 9A ini juga nggak kepasang anti gores bawaan.
So buat kalian yang udah beli Redmi 9A ini, siapin budget tambahan lagi buat beli casing sama anti goresnya. Nah selebihnya menurut gua apa yang ditawarin Redmi 9A ini nggak terlalu beda jauh dibanding Redmi 8A yang dulu. Port charge-nya ini masih micro USB, ada jack audio, bodinya masih plastik tapi nggak kelihatan murahan, dan jumlah kameranya juga masih satu ya, ini belum nambah. Kalau kalian masih penasaran sama HP ini, FYI gue lagi nyiapin video reviewnya. Harusnya bisa publish videonya itu sekitar minggu depan, jadi tungguin aja.